Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang mana patutlah kita sembah sebagai hamba-hambanya. Sholawat dan rahmat semoga selalu tercurahkan kepada seorang nabi dan juga seorang rasul, seorang yang sempurna dan juga nabi yang paling purna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syukuran syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Jamaah yang berbahagia, seperti yang kita tahu, di dunia ini kita membutuhkan salah satu hal, yaitu namanya adalah ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu itu menjadikan kita dapat melakukan apapun. Rasulullah SAW telah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Yang mana berarti menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut telah dikatakan bahwa kita sebagai umat muslim untuk selalu mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya berbagai teknologi yang telah ada seperti HP, gadget, dan juga media digital yang ada, kita dapat mengakses berbagai ilmu dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Namun perlu disadari juga, dengan adanya keleluasaan dari mengakses tersebut, kita mungkin juga harus mencarinya lagi. Dikarenakan pada zaman sekarang ini banyak sekali penyelewengan yang terjadi, seperti pada ilmu agama. Dikarenakan penyelewengan tersebut karena adanya tidak ada gurunya yang jelas. Mengapa begitu? Dengan adanya guru yang jelas, kita mungkin bisa mengambil sanad dari guru tersebut. Telah dikatakan dalam suatu nadom dalam kitab Al-Ala yang berbunyi, "Dukain wa firsin wastibarin wal bugotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani." Yang artinya adalah, yang pertama adalah dukain. Dukain ini adalah menjadikan kita itu pintar. Ilmu yang kita dapatkan itu haruslah menjadikan kita lebih pintar dari sebelumnya. Dan juga dengan adanya pintar tersebut, kita dapat memahami ilmu yang dapat kita peroleh setiap hari. Yang kedua adalah firsin, yang berarti semangat. Dalam mencari ilmu, kita harus mempunyai semangat supaya kita dapat meraih apa ilmu yang kita capai. Yang ketiga adalah wastibarin, yang berarti adalah sabar. Dalam menuntut ilmu kita harus sabar. Terkadang memang ada rintangan-rintangan atau mungkin gerunjalan-gerunjalan yang mana menjadikan kita itu mundur dalam mencari ilmu tersebut. Namun namanya orang usaha itu ya pasti tidak akan mendapatkan hasil yang mengecewakan selama dia mau berusaha dan sabar. Yang selanjutnya adalah bulwatin, yaitu biaya. Nah, di masa yang sekarang ini untuk mendapatkan ilmu itu juga harus menggunakan biaya. Dikarenakan ya apa-apa sekarang ya butuh uang gitu. Kalau nggak ada uang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi untuk mencari ilmu juga kita harus mencari uang terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan. Dan siapa tahu juga setelah mendapatkan ilmu nanti kita juga bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dari yang apa sebelumnya kita peroleh. Yang selanjutnya adalah irsyadin ustadin, yaitu yang berarti dengan adanya guru. Nah, untuk yang patut kita garis bawahi di sini adalah dengan adanya guru kita itu tidak akan tersesat lagi, karena dari kata guru sendiri adalah digugu dan ditiru, yang mana
menjadikan kita dapat memahami ilmu yang mungkin kita belum ketahui. Karena bisa saja ditakutkan kita hanya memahami sepandang saja dan tanpa tahu lebih dalamnya dari ilmu tersebut. Maka dari itu untuk guru memang sangatlah penting untuk dihargai terlebih dahulu sebelum kita dapat mendapatkan ilmunya. Seperti yang dikatakan adalah adabul fauqal ilmi, yaitu adab itu lebih penting daripada ilmu. Yang terakhir adalah tuli zamani, yaitu lamanya waktu dalam kita mencari ilmu. Semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu, maka semakin banyaklah ilmu yang kita dapat. Dari perkara-perkara tadi itu sudah mencakup dari dunia dan akhirat. Jadi ilmu itu tidak kok melulu tentang dunia saja ataupun akhirat saja. Dan ibaratnya gini, untuk contohnya saja uang itu mungkin hanya berlaku saja di dunia, dan itu juga bisa bermanfaat lagi nanti di akhirat kalau kita bisa menggunakannya lebih dari sekedar uang itu untuk diri kita sendiri. Dan juga ilmu mungkin yang kita dapatkan itu juga bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Untuk yang terakhir, saya ingin berpesan kepada kaum-kaum yang muda untuk selalu mencari ilmu yang dapat kita cari apapun dan dimanapun itu. Dikarenakan sesuai pepatah, yaitu mencari ilmu di masa muda ibarat mengukir di atas batu, dan mencari ilmu di masa tua itu ibarat mengukir di atas air. Yang berarti bahwa di masa muda ini kita masih dapat lebih cepat menangkap ilmu yang kita dapatkan daripada nanti kita tua itu lebih terlunta-lunta. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Tetaplah semangat dalam mencari ilmu apapun dan dimanapun itu. Dan juga ada juga pesan yang mungkin dari seorang kiai mendahulukan kepada saya, yaitu dari Kiai Haji Halim Maksum pernah dawuh bahwa ilmu itu ilmu kui dilakoni. Jadi yang bermakna ilmu itu tidak akan lebih berkah apabila kita tidak melakukan ilmu yang kita peroleh. Jadi ibaratnya kalau ilmu itu cuman di kita saja, itu seperti kita mencari garam namun tidak menggunakan garam tersebut dengan baik, yang mana nanti akan bertumpuk-tumpuk dan akhirnya penuh, dan nanti juga suatu saat akan kehabisan batasnya, jadi tidak bisa dimasukin lagi. Dan lebih baiknya itu adalah kita membagikan kepada yang sesama dan melakukan untuk diri kita sendiri dan syukur-syukur untuk yang orang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak salah kata yang saya sampaikan ini mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.